Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Lazwardi Nugroho dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 39120.512. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan UAS tentang pemasaran dan promosi. Sebentar. Pemasaran dan promosi. Di dalam dunia kerja, promosi itu adalah suatu pengikatan pangkat ataupun posisi karyawan di dalam struktur organisasi perusahaan. Sedangkan dalam dunia pemasaran, promosi itu suatu kegiatan yang dilakukan agar bisa meningkatkan perkembangan sesuatu, baik merek, produk, ataupun perusahaan itu sendiri. Namun, kali ini kita akan lebih fokus membahas promosi dalam bidang pemasarannya aja. Jadi dalam dunia pemasaran itu, promosi adalah suatu kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang ataupun perusahaan kepada masyarakat yang luas. Tujuannya itu adalah memperkenalkan produk kepada masyarakat dan mempengaruhi mereka untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Artinya promosi itu adalah suatu kegiatan yang sangat umum dilakukan oleh para marketer untuk bisa memberikan informasi terkait suatu produk dan juga mendorong calon konsumennya agar mau melakukan pembelian barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Konsep pemasaran itu pertama pengertiannya dulu. Seperti yang disebutkan tadi, pemasaran itu adalah sebuah proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk dan jasa serta nilai satu sama lainnya. Konsep intinya itu yang pertama, kebutuhan manusia atau human need, yaitu keadaan di mana seseorang merasa kehilangan sesuatu. Kedua, keinginan manusia atau human wants, yaitu pola kebutuhan manusia yang dibentuk oleh kebudayaan dan kepribadian individual. Ketiga, permintaan, yaitu keinginan manusia yang didukung daya beli. Terakhir, produk, yaitu segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, untuk dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi, dan yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan, meliputi objek, fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan ide. Selanjutnya ada pertukaran, yaitu tindakan untuk memperoleh objek yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Selanjutnya transaksi, yaitu perdagangan antara dua pihak yang melibatkan setidaknya dua benda atau hal yang bernilai. Syaratnya yang disepakati, waktu berlakunya perjanjian, dan tempat perjanjiannya. Lalu ada pasar, yaitu himpunan para pembeli aktual dan potensial dari suatu produk. Lalu pemasaran bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran demi menawarkan kebutuhan dan keinginan manusia. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran sendiri itu artinya analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan juga menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli, sasarannya untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi atau perusahaan. Apakah manajemen pemasaran? Manajemen pemasaran itu adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan jasa baik kepada para konsumen saat ini maupun konsumen potensial. Itu menurut William J. Shelton. Pemasaran adalah kegiatan dan realisasi sebuah standar hidup. Pemasaran itu mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama menyelidiki dan mengetahui keinginan konsumen. Kedua, kemudian merencanakan dan mengembangkan sebuah produk atau jasa yang dapat memenuhi keinginan tersebut. Ketiga, memutuskan cara baik untuk menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang atau jasa tersebut. Konsep manajemen pemasaran, konsepnya sendiri itu ada 5. Yang pertama ada konsep produksi, yaitu konsep yang menyatakan bahwa konsumen akan menggunakan produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan dan manajemen sebaiknya, memusatkan perhatian pada peningkatan efisiensi produk dan distribusi. Kedua, konsep produk, yaitu gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan penampilan terbaik, dan bahwa suatu organisasi sebaiknya mencurahkan tenaganya untuk melakukan perbaikan produk secara berkesinambungan.
Ketiga, konsep penjualan, yaitu konsep bahwa konsumen tidak akan membeli produk perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut melakukan upaya-upaya penjualan dan promosi yang gencar. Keempat, konsep pemasaran, yaitu konsep yang mengatakan bahwa pencapaian tujuan-tujuan organisasial bergantung pada penerapan kebutuhan dan keinginan dari pasar sasaran dan penyampaian kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan lebih efisiensi dibandingkan dengan pesaingnya. Terakhir nih, pemasaran sosial atau social marketing, yaitu konsep manajemen pemasaran yang seperti itu lebih dibilang baru dibandingkan beberapa konsep sebelumnya. Selain menekan fokus pada konsumen, konsep pemasaran sosial juga menekan kepentingan konsumen dan masyarakat secara umum. Perusahaan yang menggunakan konsep ini akan mempertimbangkan filosofi kesejahteraan sosial dalam praktik pemasaran mereka. Jadi selain fokus pada keuntungan, perusahaan juga akan berusaha mengimbangi kebutuhan dan kepuasan pelanggan serta melakukan tanggung jawab sosial. Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian kepada konsumen. Menurut Kotler, faktor yang mempengaruhi pemberian konsumen itu yang pertama itu ada faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan juga berpengaruh secara luas pada perilaku konsumen. Yang pertama kebudayaan, yaitu faktor penentu keinginan dan perilaku orang yang paling mendasar. Perilaku manusia dapat ditentukan oleh kebudayaan yang menyukupi dan pengaruhnya akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kedua, subbudaya, yaitu setiap budaya memiliki kelompok-kelompok subbudaya yang lebih kecil yang merupakan identifikasi dan sosialisasi yang khas untuk anggotanya. Ada 4 macam subbudaya, itu kelompok-kelompok kebangsawanan, ras, keagamaan, dan wilayah geografis. Oke, selanjutnya kelas sosial, itu sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat yang tersusun dalam urutan panjang, dan para anggotanya pada setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama. Nah, lalu ada faktor sosial. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, status, dan peranan sosial. Yang pertama kita kenal dulu kelompok referensi, itu perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh berbagai kelompok. Sebuah kelompok juga referensi bagi seseorang adalah kelompok-kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Contohnya itu kayak keluarga, teman, agama, dan profesi. Kedua itu keluarga, yaitu para anggota keluarga dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku pembeli. Kita dapat membedakan dua macam keluarga dalam kehidupan pembeli. Yang keluarga pertama itu sebagai sumber orientasi yang terdiri dari orang tua dan suatu pengaruh yang langsung terhadap perilaku membeli sehari-hari. Adalah keluarga sebagai sumber keturunan, yakni pasangan suami istri beserta anak-anaknya. Nah, ketiga, peranan dan status. Kedudukan seseorang dalam setiap kelompok dapat dijelaskan dalam pengertian peranan dan status. Setiap peranan akan mempengaruhi perilaku pembelinya. Setiap peranan akan mempengaruhi perilaku pembeli. Setiap peranan membawa satu status yang mencerminkan penghargaan umum yang diberikan sesuai dengan itu oleh masyarakat. Nah, ketiga, faktor produksi, yaitu keputusan seseorang pembeli juga dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadiannya, termasuk usia dan tahap daur hidupnya, pekerjaannya, kondisi ekonominya, gaya hidupnya, dan konsep dirinya. Pertama, pekerjaan. Pola konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh pekerjaannya. Pekerjaan yang memberi kontribusi yang tinggi akan membuat seseorang berperilaku berbeda dibanding dengan seseorang yang mempunyai pekerjaan di bawahnya. Kedua, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi sekarang akan besar pengaruhnya terhadap pilihan produk. Kondisi ekonomi seseorang, pengeluaran terdiri dari pendapatan, tabungan, dan kemampuan meminjam dan sikap terhadap pengeluarannya. Tiga, gaya hidup, yaitu orang berasal dari suku budaya, kelas sosial, bahkan dari pekerja yang sama akan memilih gaya hidup berbeda. Kehidupan seseorang adalah pola minat seseorang dalam kehidupan sehari-hari, digunakan dalam kegiatan, minat, dan pendapatan opini yang bersangkutan. Nah, keempat, faktor psikolog, yaitu pilihan memberi seseorang juga punya 5
psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, belajar, kepercayaan, dan sikap, serta kepribadian dan konsep diri. Pertama kita bahas motivasi. Seseorang punya kebutuhan pada suatu saat, beberapa diantaranya adalah biogenik, yakni muncul ketegangan seperti lapar, dahaga, dan tidak nyaman. Kebutuhan lainnya adalah psikogenik, yaitu muncul ketegangan psikologis seperti kebutuhan untuk diakui, harga diri, atau merasa diterima oleh lingkungannya. Satu kebutuhan menjadi dorongan bila kebutuhan itu muncul hingga mencapai taraf intensitas yang cukup. Kedua, persepsi, yaitu dapat dirumuskan dalam arti sebagai proses individu memilih, mengorganisasi, dan menafsirkan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambar yang bermakna dengan dunia. Seseorang termotivasi berbuat sesuatu dipengaruhi oleh persepsinya terhadap sesuatu yang dihadapinya. Ketiga, belajar. Sewaktu orang berbuat, mereka belajar. Belajar menggambarkan perusahaan dalam perilaku seseorang individu yang bersumber dari pengalaman. Kebanyakan perilaku seseorang terjadi melalui keadaan saling mempengaruhi antara dorongan, rangsangan, petunjuk-petunjuk jawaban, faktor penguat, dan tanggapan. Kegunaan yang praktis dari teori belajar pemasaran adalah mereka dapat membangun tuntutan terhadap produk itu dengan dorongan kebutuhan yang kuat, memanfaatkan faktor-faktor penting yang menentukan perilaku dan menyediakan faktor penguat dan sikap. Keempat, kepercayaan dan sikap. Melalui perbuatan belajar, orang memperoleh kepercayaan dan sikap. Hal selanjutnya mempengaruhi tingkah laku pembeli siswa mereka. Suatu kepercayaan adalah suatu gagasan deskriptif yang dianut oleh seseorang tentang sesuatu. Sebuah sikap menggambarkan penilaian yang kognitif yang baik maupun tidak baik. Perasaan-perasaan emosional dan kecenderungan berbuat yang bertahan selama waktu tertentu terhadap beberapa objek dan gagasan. Karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan produk mereka dengan sikap yang telah ada. Terakhir, kepribadian dan konsep diri. Setiap orang mempunyai kepribadian yang akan mempengaruhi perilaku membeli. Kepribadian merupakan bentuk dari sikap ada pada diri individual yang sangat menentukan perilakunya. Kepribadian konsumen ditentukan oleh faktor internal dirinya seperti motif, IQ, emosi, cara berpikir, dan persepsi, serta faktor eksternal dirinya yaitu lingkungan, fisik, keluarga, kebudayaan, dan faktor sosial dan lingkungan alam. Kepribadian konsumen akan mempengaruhi persepsi dan pengambilan keputusan dalam membeli. Konsep diri adalah cara kita melihat diri sendiri dan dalam faktor tertentu sebagai gambaran tentang apa yang kita pikirkan dalam hubungan dengan perilaku konsumen kita. Perlu menciptakan situasi dengan yang diharapkan oleh konsumen. Begitu pula menyediakan dan melayani konsumen dengan produk dan merek yang sesuai dengan harapan konsumen. Nah, faktor kepuasan indikator yang menjadi kepuasan pelanggan. Faktor kepuasan pelanggan dapat dilihat dari internal dan eksternal perusahaan. Yang harus diperhatikan perusahaan yaitu pertama, kualitas produk atau jasanya. Pemilik usaha tidak hanya sekedar membuat bisnis atau badan usaha, namun juga dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan ke konsumen agar konsumen menjadi pelanggan tetap. Kedua, kualitas customer service-nya. Kualitas pelayanan kebutuhan konsumen juga menjadi nilai ukur kepuasan konsumen. Konsumen akan senang apabila mendapat kualitas pelayanan yang responsif dan akan kebutuhan konsumen dan ramah. Ketiga, harga produk atau jasa yang diberikan sesuai dengan nilai produk atau jasa yang ditawarkan. Konsumen juga senang dengan harga barang atau jasa yang relatif murah apabila jika perusahaan menerapkan strategi promosi yang menarik perhatian konsumen untuk membeli produk atau jasa milik perusahaan. Keempat, aksesibilitas yang mudah mendapatkan jasa atau produk tanpa biaya tambahan dan usaha tambahan sehingga praktis dan mudah didapatkan. Dengan begitu bisa meningkatkan derajat kebutuhan karena memang mudah didapatkan tanpa harus bersusah payah. Nah, kesimpulannya, setelah mengetahui strategi, fungsi, jenis, dan definisi dari kepuasan konsumen, tentunya mencari tahu dan mengamati indikator kepuasan pelanggan jauh lebih mudah dilakukan daripada sebelum mengetahui tentang pentingnya kepuasan pelanggan. Pengusaha yang profesional akan mengamati dan mendengarkan kebutuhan konsumen demi menjaga kelangsungan hidup perusahaan.
Seiring berjalannya waktu, kebutuhan konsumen sering berubah bergantung dengan apa yang sedang populer dan dibutuhkan saat itu. Ada baiknya pengusaha juga memperhatikan tren dan kebutuhan yang sedang ramai diperbincangkan oleh para pelanggannya. Indikator kepuasan pelanggan adalah elemen penting dalam kehidupan berbisnis dan pengembangan usaha. Sebagai pelaku bisnis, hal yang sering dilupakan adalah proses pembukuan. Padahal melakukan pembukuan adalah salah satu untuk memonitor kesehatan keuangan usaha serta menyeluruh serta mengetahui keuntungan atau kerugian yang dialami dalam usaha tersebut. Nah, sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Bagas Lazwardi pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.